Nah, sejumlah 199.643. Nah, tentunya dari 600 ini adalah menjadi 199 atau hampir 200 ya. Saat ini secara berkala telah rilis penentuan calon peserta seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023. Di sini nanti akan ditentukan apakah kita itu akan ikut seleksi akademik PPG 2023 ataukah kita tidak perlu ikut pretest lagi di tahun ini. Dan tentunya di sini kita mulai sekarang ini harus bersiap ya untuk mengecek akun SIM PKB kita masing-masing. Kira-kira siapa saja peserta pretest PPG 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita mengecek kembali ya, kita flashback sebentar. Di sini adalah untuk peserta pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2023. Untuk yang di sini kita di tahap 2 ini ya. Maka di sini untuk sasaran pendaftaran PPG dalam jabatan 2023 ini sebenarnya ada dua kategori, teman-teman. Yaitu untuk kategori A itu adalah teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun sebelumnya namun belum lulus seleksi akademik. Nah, untuk sasaran kategori A ini tidak perlu melakukan pendaftaran. Di sini hanya melakukan konfirmasi bidang studi PPG saja. Kalau misalkan kita mengubah bidang studi, maka di sini nanti kita akan ikut seleksi administrasi kembali, teman. Kemudian untuk peserta pendaftaran PPG yang kedua itu adalah teman-teman sasaran kategori B. Yang mana untuk sasaran kategori B inilah merupakan Bapak Ibu guru mungkin pendaftar baru atau yang belum pernah ikut seleksi administrasi atau yang tidak lulus seleksi administrasi pada tahun sebelumnya. Maka di sini kita kategorikan kategori A itu adalah yang sudah lulus seleksi administrasi. Kemudian kategori B ini yang belum lulus seleksi administrasi. Dan selanjutnya untuk kedua sasaran ini adalah untuk sasaran kategori A, ini adalah tidak ikut seleksi administrasi ya. Kemudian untuk yang sasaran kategori B ikut seleksi administrasi. Kalau lulus nanti bersama-sama ikut seleksi akademik. Nah, selanjutnya dari peserta pendaftaran PPG dalam jabatan 2023 ini sebenarnya tidak hanya dari dua ini. Nyatanya di sini teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik di tahun 2022 pun di sini juga muncul form yang sama ketika pendaftaran ataupun juga konfirmasi ini dibuka dulunya sesuai dengan jadwalnya. Sebagai contohnya yang ada di sini, teman-teman, yaitu informasi PPG 2023 yang mana di sini kepada atas nama kita. Nah, di sini sudah tentukan Anda merupakan kandidat peserta PPG dalam jabatan yang sudah dinyatakan lulus seleksi akademik. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan konfirmasi pendaftaran untuk mengikuti verifikasi dan validasi administrasi PPG dalam jabatan. Kemudian di sini setelah kita sebenarnya sudah lulus seleksi akademik, kemudian kita klik lanjutkan, maka di sini otomatis dari teman-teman yang sebenarnya ini sudah lulus seleksi akademik ini merupakan peserta verbal sasaran 1 yang tinggal menunggu pemanggilan PPG saja. Maka di sini kita mengikuti alur sesuai dengan teman-teman kategori A dan juga yang kategori B ya. Dan selanjutnya ini sama halnya dengan teman-teman yang sasaran kategori A yang sudah lulus seleksi administrasi juga melakukan konfirmasi. Nah, sama halnya dengan teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik pun juga melakukan konfirmasi. Makanya di sini terjadi perubahan, yaitu status dari yang awalnya kita peserta verbal sasaran 1 ini berubah menjadi sasaran kategori A. Nah, peserta verbal sasaran 1 itu yang sudah lulus seleksi akademik di tahun sebelumnya, tinggal menunggu pemanggilan saja. Namun di sini dikarenakan untuk kuota kemarin yang angkatan atau gelombang 1 itu sudah penuh, maka di sini entah itu kita masuk ke cadangan ataupun juga kita belum terpanggil, ini dampaknya kita mendapatkan tampilan bahwa kita lulus seleksi administrasi ya. Nah, tentunya di sini teman-teman banyak sekali yang bertanya ya sebelumnya, yaitu apakah dari teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik ini harus ikut pretest lagi. Kemudian apakah yang saat ini sudah lulus seleksi administrasi di sini nanti kita akan ikut pretest lagi, ataukah nanti kita akan ditunda untuk pretestnya. Nah, di sini untuk informasi terbaru ketika kita cek ya, entah itu yang sudah lulus seleksi akademik atau yang belum lulus seleksi akademik atau mungkin sasaran kategori A ataupun juga sasaran kategori B.
Maka di sini terkait tentang penentuan calon peserta seleksi akademik ini sudah di-plotting, teman-teman. Yaitu di sini kalau misalkan kita cek pengumuman di tanggal 8 kemarin, yaitu di sini kita sudah lulus seleksi administrasi, entah itu peserta verbal sasaran 1 yang sudah lulus seleksi akademik, kemudian yang sasaran kategori A yang sudah lulus seleksi administrasi, maupun juga sasaran kategori B. Setelah ajuan data Anda disetujui, maka di sini tahap selanjutnya itu adalah penentuan calon peserta seleksi akademik. Nah, pada tahap-tahap penentuan calon peserta seleksi akademik inilah akan dipilah-pilah, teman-teman. Akan dipilah-pilah siapa saja yang sudah lulus seleksi akademik, siapa yang belum, siapa yang nanti akan ikut pretest, siapa yang tidak. Tentunya dari Kemdikbudristek, dari Direktorat PPG ini memiliki data terkait tentang kelulusan tersebut, sehingga mustahil nanti akan ada kesalahan ya. Artinya teman-teman yang sebenarnya sudah lulus pretest ini nggak mungkin akan diminta untuk pretest kembali, teman-teman. Dan di sini kalau misalkan dari proses penentuan calon peserta seleksi akademik, maka di sini kita dapat mengklasifikasikan siapa saja yang nanti akan pretest dan siapa yang tidak. Ya, mana di sini kita mulai dari yang pertama, siapa yang harus ikut pretest PPG 2023 dengan berbasis TUK atau tempat uji kompetensi, yaitu teman-teman tentunya di sini kalau misalkan kita ini adalah masuk dalam kategori sasaran kategori A, artinya teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi namun belum lulus pretest ini nanti harus ikut seleksi akademik ya, teman. Untuk jadwalnya sesuai dengan jadwal yang sudah di-share oleh Kemdikbudristek. Kemudian yang kedua yaitu sasaran kategori B. Nah, sasaran kategori B yang saat ini sudah lulus seleksi administrasi namun belum pernah pretest atau belum lulus pretest, maka di sini teman-teman nanti juga ikut seleksi akademik. Dan kemudian untuk yang ketiga yaitu peserta verbal sasaran 1 atau teman-teman yang sebenarnya sudah lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik, namun di sini kita itu sudah lulus pretest ya, tetapi kita mengubah bidang studi, ini nanti juga akan ikut pretest kembali ya, teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang tidak pretest itu kira-kira siapa nanti yang nggak pretest. Nah, untuk yang nggak pretest ini adalah teman-teman yang peserta verbal sasaran 1 atau yang sudah lulus seleksi akademik di tahun sebelumnya. Kemudian di sini yang berubah menjadi sasaran kategori A dan ini tidak mengubah bidang studi PPG ya. Ini sudah lulus pretest, nanti nggak akan ikut pretest kembali ya. Dan berikutnya di sini kalau misalkan kita cek informasi terbaru, mungkin teman-teman di sini banyak sekali yang bertanya, yaitu mengapa di sini antara surat edaran tertanggal 11 Juli 2023 dengan tertanggal 8 Juli 2023 ini ada perbedaan. Nah, untuk di tanggal 8 Juli itu terkait tentang pengumuman hasil seleksi administrasi PPG dan jabatan untuk yang tahap 2. Kemudian di sini untuk jumlahnya dari hasil seleksi administrasi ini ada sejumlah 683.543. Ini yang lulus seleksi administrasi. Ini adalah rekapitulasinya, bisa kita cek ya di bagian bawah. Dan selanjutnya di sini untuk surat edaran terbaru terkait tentang permohonan fasilitasi untuk pelaksanaan seleksi akademik untuk nanti menggunakan cat ANBK ya. Mengapa di sini jumlahnya itu hanya yaitu sejumlah ini. Nah, sejumlah 199.643. Nah, tentunya dari 600 ini adalah menjadi 199 atau hampir 200 ya. Ini adalah sudah mulai dipilah-pilah, teman-teman. Sudah mulai dipilah-pilah siapa saja yang nanti akan ikut pretest, siapa yang tidak ikut pretest ya. Tentunya yang tidak ikut pretest itu yang sudah lulus pretest di tahun sebelumnya. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini adalah salah satu bukti bahwasannya sudah mulai ditentukan untuk siapa saja calon peserta seleksi akademik di tahun 2023 ini. Nah, kira-kira seperti itu. Tentunya di sini nanti kita informasinya, nanti kita untuk ikut seleksi akademik atau tidaknya kita pantau akun SIM PKB kita secara berkala ya, mulai dari saat ini.